Kan sebagaimana kita udah ketahui, ruh itu total semuanya jumlahnya ada 9. Dimulai ruh idopi, ruh nabati, ruh hewani, ruh robbani, ya, ruh ruhani, ruh kursi, banyak tuh, ada 9 ruh kita itu. Tetapi ruh yang paling utama yaitu ruh idopi, ya, itu yang paling inti tuh. Artinya ruh idopi ini keluarnya nanti sangat langsung malaikat Jibril itu yang akan mencabut. Nah, kenapa sih ruh kita tuh banyak? Ada 9 dari. Kok nggak satu aja? Nggak enak nih. Di sini ternyata. Maka kepekaan itu penting dalam diri kita, karena untuk mengetahui, mendeteksi ada nggak bagian rohani kita yang sakit. Makanya beda kan orang yang bawa mobil yang profesional sama yang enggak tuh beda. Kayak Pak Surya Paloh, dia tuh luar biasa bawa mobilnya, ketahuan nih, ini juga beres. Ya, itu beda. Makanya sesuatu kalau misalkan pihak profesional gampang rusak. Kita mungkin bawa Livina atau bawa Pajero ke Jakarta bisa sampai 4 jam. Kalau sama Pak Surya Paloh 2 jam bisa. Kayak gitu. Terus kayak gitu. Karena dia udah tahu celah-celahnya. Nah, begitupun kembali ke yang tadi ya. Jadi karena tubuh kita ini seperti kendaraan, dalam arti kita sendiri yang membawanya, membawa kendaraan kita, mau dibawa dengan baik atau bawa dengan buruk. Nah, kayak gitu. Di mobil juga berlapis-lapis kan, ada kopling, ada starter, ada gas yang lainnya. Itu lengkap tuh. Begitupun tubuh kita. Ada ruh, ada sukma, ada cakra, ada aura, ada korin, ada pikiran, ada hati, ada nafsu, ada syahwat, ya, beraneka ragam. Nah, nanti setiap lapisan tubuh kita itu nggak selamanya akan sehat, pasti akan ada sakitnya. Nah, ketika sakit itu usahakan langsung buru-buru diservis. Ya. Mobil bisa ada rusak nih, usahakan langsung servis biar langsung kita bisa digunakan kembali dengan cepat gitu. Nah, di saat ada organ tubuh kita yang sakit, misalkan ruh, nah, kan sebagaimana kita udah ketahui, ruh itu total semuanya jumlahnya ada 9. Dimulai ruh idopi, ruh nabati, ruh hewani, ruh robbani, ya, ruh ruhani, ruh kursi, banyak tuh, ada 9 ruh kita itu. Tetapi ruh yang paling utama yaitu ruh idopi, ya, itu yang paling inti tuh. Artinya ruh idopi ini keluarnya nanti sangat langsung malaikat Jibril itu yang akan mencabut. Nah, kenapa sih ruh kita tuh banyak? Ada 9 dari. Kok nggak satu aja? Bisa pakai mobil juga. Ibaratnya kan kita sebelum ngebongkar yang bagian dalam, kan luarnya dulu, baut-bautnya dulu. Ibaratnya ruh robbani, ruh yang itu baut pertama, baut kedua, kan nggak langsung kan. Nah, setelah dibongkar semua baut-bautnya, ayo dicopotin, baru tuh yang dalamnya kebuka. Nah, makanya orang juga ketika orang itu 100 hari sebelum meninggal, mau meninggal, itu nanti ruhnya itu akan copot satu persatu. Nah, misalkan nih, Kang Ridwan mau meninggal nih. Saya ikhlas nih ya. Jenengan duluan seberangan. Belum nikah kan. Kan udah cepat ke Allah. Enak, misal saja ini bisa. Bisa gitu ya, bisa. Harus pikir ya. Iya. Misal saja gitu ya. Nah, kita mau meninggal 100 hari lagi. Nah, itu nanti ruh yang lainnya kayak ruh robbani, ruh ruhani, ruh arayan itu dia akan keluar satu persatu. Nah, baru sehari lagi mau meninggal, pas di titik terakhir baru tuh idopi yang keluar. Makanya orang kalau meninggal tuh ada ciri-cirinya. Tergantung levelnya. Kalau makam orang makopus sama orang umum tuh beda. Kalau orang-orang yang istimewa, kayak orang-orang soleh, orang-orang aulia, para wali, mereka tahu meninggalnya. Suka bilang gitu, besok saya mau pulang. Jadi kita udah tahu. Kalau kita kan nggak tahu, kita tahu mati aja. Kalau mereka beda. Itu Rasulullah kan gitu. Ketika mau meninggalnya kita dulu dekat Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu kan dibuka sama Sayyidah Siti Aisyah.
siapa Rasulullah, biarkan dia masuk, dia itu malaikat Jibril. Nah itu kayaknya enak ya kita kalau meninggal bilang dulu ini ke Mutarab gimana, seandainya misalkan malaikat datang ke Mutarab bisa meninggal ya gimana. Jangan dulu malaikat, saya ini misalnya utang saya bagaimana. Nah itu kalau ruh kita lengkap semuanya, 9 lengkap, itu kita sehat, kuat badan kita, nggak akan ngedrop. Nah kalau misalkan ruh kita hilang 1 atau 2, itu kita lemas bawaannya, lemas aja. Padahal misalkan Pak Surya ini makannya sehat-sehat, buah-buahan, semuanya lah, termasuk susu, semuanya sehat, bergizi, olahraga tiap hari, tapi lemas aja. Nah itu artinya ruh kita ada yang hilang 1, 2 atau 3. Kalau hilang semuanya udah meninggal. Hilang 1 atau 2, 3 aja tuh udah lemas, ngedrop. Nah itu ya, itu ruh. Terus yang kedua sukma. Sukma itu bahasa Arabnya tandifia. Tandifia itu kalau bahasa Sundanya disebut dengan biasanya kalau kami nyebutnya yaitu kenapa? Bukan itu. Namanya sukma Ya, bahasa nama lain Sunda. biar lebih mudah gitu ya. Nah, pengajian. Kalau orang Sunda namanya pengajian. Nah, kita bahasa aja gitu ya. Kalau bahasa nasionalnya sukma, bahasa Arabnya tanjifia, bahasa Sundanya itu tadi pengajian. Nggak tahu kalau Jawanya ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Kalau ruh kan ada 9 ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Dari mana? Nah, ini ilmu rohani gitu kan. Tahunya di sini, nggak di buku nggak ada di ilmu rohani ini. Nah, kalau sukma beda dengan ruh. Kalau ruh hilang 1 atau 2 atau 3, lemas, ngedrop. Kalau sukma beda. Nah, kalau tiba-tiba bisa kakak muhtarom, pelongo-pelongo, taman kosong, linglung, nah itu sukma. Itu. Kamu berapa hari di sini? Udah setahun padahal baru juga 2 bulan. Nah itu udah linglung tuh. Nah kalau teman-teman sering lupa, memang al-insanu mahalatu manusia. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi ini lupa mulu gitu. Lupa mulu tiap hari. Nah, linglung terus. Nah, berarti sukmanya hilang. Kalau 1, 2, 3 yang hilang, dia linglung. Kayak aki-aki gitu kan. Tatapannya kosong. Orangnya kayak gitu, kayak orang yang stres kayak gitu. Jadi nggak jelas. Mata ke depan, tapi kaki ke belakang. Nah, paham ya? Pokoknya yang tatapannya kosong, kayak orang yang pelongo-pelongo kayak gitu. Tapi belum masuk ke gila ya Kang? Belum dia. Nah, baru kalau udah hilang semuanya 7-nya, baru gila. Jadi yang sebut konsep gila dalam pandangan ilmu rohani atau ilmu kebatinan, ilmu spiritual, yaitu sukmanya hilang semua. Kayak gitu. Kalau ruhnya hilang semuanya, meninggal orang itu. Nah, tapi ada juga ruh yang sering keluar masuk. Ya. Ruh yang termasuk ini namanya arayan. Arayan ini sering keluar masuk di saat kita lagi tidur. Jadi ada ruh yang keluar masuk tuh. Misalkan nih mau tidur, nah keluar dia. Nanti masuk lagi kita bangun. Yang disebut dengan mimpi itu. Jadi mimpi itu dalam ilmu rohani itu sebetulnya bukan bunga tidur, tapi ruh kita keluar. Jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Itu badan sakit semua. makanya kan kita kalau mimpi itu bukan tidur ya, kalau rohani emang nyata. Dia jalan-jalan ke dimensi lain, bertemu dengan jin, dengan kunti segala macam, itu nyata ruh kita. Kayak gitu. Makanya buktinya kita itu mimpi itu nyata di saat jenengan mimpi basah, kan beneran. Jasadnya juga ikut ya. Itu kamu ikutan juga. Itu bukti nyatanya Itu bukti nyata, yang kita bisa rasakan. Itu bukti nyata, mimpi itu bukan. Itu udah rasakan. Itu bukti kalau mimpi itu bukan bunga tidur di saat mimpi basah. Berarti roh arayan itu yang bekerja ya. Nah, yang bekerja, Mas Surya. Dia yang kerja tuh, namanya ruh arayan namanya.
itu yang jalan-jalan. Itu tugasnya kayak gitu. Makanya disebutkan al-maut tuh karena meninggal itu kayak tidur. Jadi orang yang meninggal tuh kayak tidur, kayak gitu nanti. Kita ini kayak mimpi di dunia ini nih. Nah, pas bangun, oh iya di akhirat gitu. Nah, kayak gitu. Terus kenapa kalau kita mimpi itu kan kadang-kadang suka nggak nyambung ya? Iya. Kadang Tahu-tahu pindah kemana gitu. kemana gitu. Nah, tahu-tahu pindah kemana aja. Nggak nyambung kadang mimpi itu kan. Kadang kita di Amerika, kadang ke Meksiko. Nggak nyambung. Kenapa? Dan kadang kita suka nggak hafal semuanya gitu. Kenapa? Karena cuma satu yang keluarnya. Beda dengan Raga Sukma. Raga Sukma itu hafal semuanya karena semuanya keluar kecuali yang idopi. Nah, kayak gitu ya. Itu perbedaannya tuh antara Raga Sukma sama mimpi. Karena kalau mimpi cuma satu yang keluar siruhnya. Tapi kalau Raga Sukma yang asli itu keluar yang 8-nya kecuali idopi kan. Karena kalau semua mati orang itu. Kalau keluar semuanya. Kalau semuanya mati, yang 8-nya keluar. Kalau itu bukan ini lagi, udah akal yakin itu. Makanya ada nanya waktu di Bandung gitu kan, kamu apa sih cara langsung nyampe ke Allah? Ya ada yang mati. Langsung ke Allah. Total berarti Total rohnya. itu akal yakin itu. Itu udah harga sempat tingkat tinggi itu. Karena dia nggak pulang-pulang lagi. Ya. Nah itu ya ruh. Nah berikutnya korin. Nah sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu ada 7. Nah kita korin. Kalau korin itu jumlahnya lebih banyak dibanding dan sukma. Nah berikutnya korin. Nah sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu ada 7. Nah kita korin. Kalau korin itu jumlahnya lebih banyak dibanding dan sukma. Kalau korin itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, bahkan sampai 20. Tapi rata-rata 5 sama 6. Itu standarnya ya, normalnya segitu. Kayak orang aja kan, orang itu ada yang lahir dalam kurun waktu 9 bulan, ada 1 tahun, ada. Tapi normalnya 9 bulan, ada 7 bulan. Tapi kalau orang-orang istimewa, itu biasanya dalam kandungannya itu lama. Seperti Imam Syafi'i, itu 2 tahun. Syekh Abdul Qadir 4 tahun. Itu ya. Kalau kita 7 bulan prematur, itu beda. Semakin berkurang, beda. IQ-nya beda. Semakin berkurang semakin sedikit berarti. Iya. Ya. Terus terjemahan korin sendiri itu apa Kang? Baik. Korin itu kan bahasa kitanya pendamping kan. Korin. Kan itu kan sebenarnya bahasa Arab kan. Iya. Kalau korin itu bahasa kitanya pendamping. Kalau khodam kan pelayan. Paling luas nih ya kalau dibahas semuanya nih dalam tubuh kita. Jadi dia pendamping. Pendampingnya itu artinya bisa artinya pendamping, bisa juga artinya saudara kita. Kalau bahasa Jawa disebutnya yaitu empat sedulur yang pancen, akan kawa. Nah seperti itu. Jadi kalau bahasa Arabnya korin itu wakorinuhu, sahabatnya, pendampingnya atau adiknya. Nah setiap orang nanti adanya beda-beda. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 11. Nah emang apa sih fungsinya? Apakah ada fungsinya? Ada, jelas. Ya. Bahkan jin korin itu beda dengan jin khodam. Kalau khodam, jin saka, jin tafrik, jin homod itu semuanya kan yang nempel. Artinya bukan dari bawaan. Tapi kalau korin itu dari bawaan kita dari sejak lahir. Artinya Allah udah nyiptain kita sepaket. Tuh, sukma, korin, akifah, nafsu, hati itu sepaket tuh. Nah, termasuk Rasulullah juga sama. Rasulullah juga tuh ada korinnya. Nah, cuma kalau Rasulullah para nabi udah di Islam dari awal. Nah, kalau kita belum. Kenapa sih harus ada korin? Karena tanda Allah Maha Adil, bijaksana. Karena ketika iblis mau menggoda Nabi Adam dan anak cucu Adam kan, dia minta ke Allah, minta izin kan. Iblis kan sendirian waktu itu kan, belum punya anak kan, belum kawin. Nah, sedangkan Al-Quran itu kan bisa sampai miliaran, sampai triliunan gitu di muka bumi ini. Nah dia meminta ke Allah untuk menggoda manusia. Artinya dia butuh mata-mata. Nah akhirnya dibuatlah koin itu. Jadi koin itu adalah selain dari bagian rohani kita, yang kedua sebagai spionase iblis. Jadi mata-mata iblis.
Makanya dia tahu kelemahan kita masing-masing. Karena tadi singkatnya korin itu adalah corong iblis untuk menguatkan bisikannya. Yang kedua itu fungsi yang pertama tuh ya. Fungsi yang kedua itu korin itu ibaratnya sebelum jin masuk ke tubuh kita, sebelum iblis ke tubuh kita atau makhluk gaib ke tubuh kita, dia lapor dulu ke korin kita. Ibaratnya tuh kayak semacam security kita, ajudannya. Jadi si iblis juga nggak bisa macam-macam. Lapor dulu. Itu security kita tuh ya. Nah, makanya tergantung security kita. Semua security yang baik atau yang jahat. Kan ada security yang jahat juga. Kayak gitu. Nah, jadi kalau belum diislamkan, jadi si iblis gampang ketika kitanya mau menggodanya, dia bisa itu tuh. Bisa sama berarti malah. Sama. Jadi dia bisa nyodok, nyogok tuh ya. Jadi si iblis bisa nyogok, kayak damai ya. Tapi kalau di Islam dia enggak, dia kuat. Bahkan dia perang dari situ. Nah itu ya, itu fungsi yang kedua. Di fungsi yang pertama karena Allah Maha Adil, biar iblis gampang menggoda kita dengan si lewat korin. Yang kedua, sebagai security kita. Artinya setiap makhluk apa saja ketika mau ke tubuh kita itu lapor dulu ke dia. Itu harus lapor dulu. Gitu ya. Makanya ada banyak korin kita. Ada yang bagian depan, belakang gitu. Takutnya ada yang lewat belakang. Nah itu ya. Fungsi yang ketiga, secara kesehatan, kalau misalkan ya tubuh kita ada yang tergores, langsung kering kan, karena ada zat antibody. Nah, dalam hakikatnya bukan kayak gitu. Itu tugas ke korin gitu. Jadi korin itu tugasnya membetulkan sel-sel saraf-saraf yang rusak, yang mati. Paham nggak teman-teman? Yeah. Nah itu ya. Makanya kalau kita nggak ada korinnya, kita mati. Karena itu sepaket kan. Ya kayak mobil kan, itu kan ada paketnya. Atau motor lah, antara busi gitu kan, terus karburator, terus kayak gitu tuh. Satu aja nggak ada kan, misalkan busi nggak ada aja, nggak bisa deh. Nggak jalan. Padahal kecil doang busi segini doang gitu kan. Tapi kalau nggak ada nggak jalan ya. Businya, karburatornya, knalpotnya, nah kayak gitu tuh. Jadi mereka itu saling berkaitan. Ruh, cakra, aura, sukma, korin, latifah, nafsu, kolbu, fuad, lub, akal pikiran, dan lain-lain itu mereka kayak satu paket gitu. Kayak tadi mesin, knalpot gitu kan, terus busi segala macam. Nah, satu aja nggak ada, dia nggak jalan. Kayak gitu. Nah sama kayak korin. Jadi korin tugasnya itu yang ketiga fungsinya membetulkan sel-sel saraf yang mati atau bekas-bekas luka langsung kering lagi, itu dia yang betulin. Makanya kalau ada sakit nih mana, yang betulin otomatis. Di mana yang rusak-rusaknya? Dia makanya ada yang di kepala, ada yang di tangan, ada di dada. Nanti dia muter-muter. Di sini rusak nih, langsung dibetulin. Kayak gitu itu ya tugas korin. Makanya kita bersyukur lengkap rohani kita. Nah, sama korin juga kayak ruh. Ada yang hilang juga. Sama ya, Pak Surya. Nah, kalau misalkan korinnya hilang sampai 2 atau 3, nah orang itu belas sama total, dia itu akan ikuti kemanapun bisikan itu. Itu cirinya tuh. Jadi dia udah nggak bisa diingetin udah. Karena udah dikuasai sama iblis tadi. Itu diantaranya. Total, dia itu lebih ngikuti bisikan dibanding yaitu hatinya, karena tadi udah hilang. Dia hampir mirip kayak sukma kayak gitu. Tapi korin itu bisa dipanggil lagi nggak? Bisa. Bisa. Jadi korin, ruh sama sukma bisa dipanggil semuanya. Karena kan setahu kita kan biasanya yang biasa dilakukan kan cuma ruh sama sukma kan, maksudnya kan gitu. Kebanyakan ruh sama sukma. Kenapa korin jarang dibahas? Karena emang sedikit gitu ya, sedikit kejadian yang memang yang hilang. Rata-rata emang yang hilang itu ruh sama sukma. Tapi korin juga sama. Artinya 3 paket ini yang sering dimakan, diambil sama iblis itu. Kenapa sih mereka, iblis atau bangsa gaib, makhluk astral, mereka lebih senang ngambil ruh kita? Karena itu makanan mereka. Jadi hodam-hodam itu, jin hodam, mereka kalau makan ruh dia pakai sakti gitu. Itu bedanya. Nambah kesaktian. Nah, jadi ketika hilang korin kita dipanggil bisa. Kayak gitu, dipanggil lagi.
Terus membedakan ini Qorin sudah muslim atau belum bagaimana? Baik. Dengan ciri-ciri dari luar lah misalnya gitu. Betul. Kan ada ciri-cirinya ya. Iya. Karena likulli syai'in alama. Setiap sesuatu itu ada cirinya. Itu jelas. Di mana ada kamu haram pasti ada cirinya. Uangnya banyak. Pasti ada makan-makanan di situ. Tapi susah senyum orangnya. senyum Nah dia. itu gak senyum. Nah, itu cirinya berarti. Ini siap-siap kamu taruh pulang sepi nih, gak ada lagi nih. Ini kada taruh nih tau. Bisa kemarau. Iya. Bisa kemarau nih besok nih ya. Beliau pulang, nah berarti udah gak ada beliau. Ya. Selama ini masih penuh, masih kamu taruh nih. Iya. Beliau nggak ada, ini sepi, ini kemarau ini ya. Kemarau apa aja. Siap-siap istiqo ayo nanti kan. Nah, ada ciri-cirinya. Kalau tadi kan gue udah jelas ya ciri-cirinya ya. Kalau hilang ruhnya, gitu. Secara dohirnya, secara medisnya memang karena misalkan vertigo atau misalkan karena darah asam lambung itu macam-macam lah kalau medisnya ya. Tapi kalau secara rohaninya karena ruhnya yang kayak kemarin kan saudara kita itu Mas Bowo kayak gitu. Nah itu yang saya lihat ruhnya keluar. Nah yang keluar kan sampai 4 ya. Jadi biasa udah ngedrop tuh kalau udah kayak gitu. Kalau 1 masih mending. Kalau udah 4 udah sama sekali dia udah. Nah kalau misalkan sukma udah tahu ya ciri-cirinya kalau hilang tadi itu linglung gitu. 1 hari lagi. Nah, 1 hari lagi, padahal masih lama. Kena prank ya. Kayak gitu. Jadi dia kayak lupa ingatannya. Kalau misalkan hilang semuanya udah gila. Nah, kalau Qorin, apa cirinya kalau hilang nih ya? Nah, kalau Qorin, kalau misalkan hilang, itu dia lebih cepat ngikuti fantasi khoyalinya, itu Qorin. Jadi ada salah satu kelemahan dalam jiwa kita itu namanya fantasi khoyali. Artinya dia nanti banyak ngecaprak kemana-mana. Jadi kalau berbicara dia tuh tinggi gitu, tapi nggak sesuai dengan keadaannya. Misalkan, oh tadi saya udah ketemu Prabowo. Nah, itu Qorin tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu, itu Qorinnya yang hilang. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu. Jadi perbedaannya tipis dengan sukma. Kalau sukma dia lebih kepada ingatan memorinya yang lupa, yang sifatnya itu kesehariannya. Tapi kalau yang Qorin, dia lebih kepada imajinasi, sesuatu imajinasi atau halusinasi dia. Itu Qorin tuh yang main, karena dia kan kebisikan lebih. Kalau ada teman banyak halusinasi, imajinasi, tadi saya habis sama ketemu Miyabi, gitu kan. Mungkin Qorinnya ya ketemu Qorinnya benar. iya. Terus melaporkan Langsung pakai Sugiono. Itu kemana-mana. Atau tadi saya ketemu dengan Prabowo Siliwangi, saya ketemu tadi Nabi Sulaiman. Nah, itu Qorin. Iya. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gitu teman-teman kita, itu Qorinnya yang kena. Nah, di servis lagi nih. Bawa ke Bojonegoro ya, servis bengkel, bengkel hati. Nah, itu ciri yang pertama kalau Qorin. Jadi dia lebih kepada fantasi khoyali. Makanya salah satu penyakit rohani juga fantasi khoyali. Artinya dia menceritakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi dia dan itu berlebihan, tidak setiap orang bisa nerima gitu. Nah, itu namanya fantasi khoyali dan itu akibat Qorinnya yang hilang kayak gitu ya. Nah itu ciri yang pertama. Pokoknya kalau bicaranya ngawur kemana-mana kan, kalau sukma hilang dia hanya lupa, nggak sadar. Tapi kalau seperti khoyali dia ngomong kemana-mana gitu, seolah-olah itu bukan dirinya. Nah itu karena yang bicara tadi makhluk gaib yang menguasai dirinya. Karena posnya tadi itu pos kamlingnya udah jebol semua. Jadi skripnya pada hilang, masuk tuh dia kayak gitu. Ya. Iya, jadi si mantor-mantornya tuh gak ada mantor-mantornya, dikuasai sama penjajah. Jadi akhirnya bicaranya kemana-mana kayak gitu. Itu ciri yang pertama. Nah kalau ada teman-teman kita sedulur bicaranya ngawur kayak gitu kemana-mana, itu Qorin. Tapi kalau dikasih tangkap masih sesuai dengan ukurannya itu wajar. Ini kalau di luar, nah, berarti dia itu akibat kebanyakan nonton Harry Potter gitu. Banyak fantasinya kemana-mana. Padahal nggak seperti itu juga kan, lebay kan gitu. Masa ada motor terbang gitu kan, si Hagrid kayak gitu kan. Voldemort kayak gitu. Nah pokoknya kalau teman bisa nonton itu paham lah, oh kayak gini ya khoyali. Artinya nggak sesuai dengan nyata tuh, nggak ada yang kayak gitu. Nggak.
itu hanya di film-film fantasi aja. Nah kayak gitu kan ya teman-teman ya. Nah terus yang kedua, ciri kalau korin kita itu hilang ya, ciri yang keduanya kita itu daya tahan tubuh juga mulai lemah. Nah kalau ruh kan lemas, tapi nggak ada yang sifatnya kayak misalkan darah keluar segala macam. Nah kalau korin dia lebih ekstrim. Kalau misalkan dia sampai misalkan kita keluar darah dari mulut kita, atau misalkan tiba-tiba keluar apa namanya yang lainnya, atau misalkan kita tiba-tiba sama kayak kemarin kayak gitu, tiba-tiba plus gitu kan bawa ke rumah sakit, itu pun kan ya itu karena korinnya ada yang hilang gitu. Maka tadi kan Drop itu ya. drop. Nah tadi kan itu termasuk saya balikin lagi semuanya itu kan bilang, makanya kan ya sampai darah itu habis kan gitu, HB-nya, hemoglobinnya itu. Karena kan dia berbicara kebetulan darahnya itu, trombositnya hilang gitu kan, darah merahnya darah putihnya. Nah itu korin. Nah, dia lebih ke sana, jadi bukan lagi tubuhnya langsung keluar itu sampai enggak ini tuh, atau misalkan sampai dia itu keluar cairan apapun dari tubuhnya, itu berarti korinnya udah mulai hilang tuh. Karena fungsi dia kan membutuhkan saraf-saraf sel-sel yang rusak, yang sel mati. Nah ini tiba-tiba pada keluar semua nih. Nah, dropnya total. Nah itu udah tuh korin yang rusak, diperbaiki. Nah berarti korin kita diambil sama mereka ditawar. Ya. Ciri yang ketiga, kalau korin itu hilang, gitu ya. Kalau korin itu hilang, dia kesehariannya, kehidupannya lebih bukan dirinya, tetapi lebih ngikuti bisikan dalam dirinya, kayak gitu. Jadi kayak orang yang punya pribadi ganda gitu. Jadi lebih kepada pribadi orang lain, bukan pribadi dia, kayak gitu. Itu dia lebih cepat ngikuti fantasi khoyalinya, itu korin. Jadi ada salah satu kelemahan dalam jiwa kita itu namanya fantasi khoyali. Artinya dia nanti banyak ngecaprak kemana-mana. Jadi kalau berbicara dia tuh tinggi gitu, tapi nggak sesuai dengan keadaannya. Misalkan, oh tadi saya udah ketemu Prabowo. Nah, itu korin tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu, itu korinnya yang hilang. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu. Jadi perbedaannya tipis dengan sukma. Kalau sukma dia lebih kepada ingatan memorinya yang lupa, yang sifatnya itu kesehariannya. Tapi kalau yang korin dia lebih kepada Imajinasi. sesuatu imajinasi atau halusinasi dia, itu korin tuh yang main. Karena dia kan kebisikan lebih. Kalau ada teman banyak halusinasi, imajinasi, tadi saya habis sama ketemu Miyabi gitu kan. Mungkin korinnya ya ketemu Korinnya iya. terus melaporkan Langsung pakai Sugiono. Itu kemana-mana. Atau tadi saya ketemu dengan Prabowo Siliwangi, saya ketemu Nabi Sulaiman. Nah, itu korin. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gitu teman-teman kita, itu korinnya yang kena. Nah, diservis lagi nih. Bawa Bojonegoro ya, servis bengkel hati. Nah, itu ciri yang pertama kalau korin. Jadi dia lebih kepada fantasi khoyali. Makanya salah satu penyakit rohani juga fantasi khoyali. Artinya dia menceritakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi dia, dan itu berlebihan, tidak setiap orang bisa nerima gitu. Nah, itu namanya fantasi khoyali, dan itu akibat korinnya yang hilang, kayak gitu ya. Nah itu ciri yang pertama. Pokoknya kalau bicaranya ngawur kemana-mana, kan kalau sukma hilang dia hanya lupa, nggak sadar. Tapi kalau seperti khoyali dia ngomong kemana-mana gitu, seolah-olah itu bukan dirinya. Nah itu karena yang bicara tadi makhluk gaib yang menguasai dirinya. Karena posnya tadi itu, pos kamlingnya udah jebol semua. Jadi skripnya pada hilang, masuk tuh dia kayak gitu. Ya. Iya, jadi si mantor-mantornya tuh gak ada mantor-mantornya, dikuasai sama penjajah. Jadi akhirnya bicaranya kemana-mana kayak gitu. Itu ciri yang pertama. Nah kalau ada teman-teman kita sedulur bicara yang ngawur kayak gitu kemana-mana, itu korin. Tapi kalau dikasih tangkap masih sesuai dengan ukurannya, itu wajar. Ini kalau di luar, nah,
berarti dia itu akibat kebanyakan nonton Harry Potter gitu. Banyak fantasinya kemana-mana. Padahal nggak seperti itu juga kan, lebay kan gitu. Masa ada motor terbang gitu kan, si Hagrid kayak gitu kan, Voldemort kayak gitu. Nah pokoknya kalau teman bisa nonton itu paham lah, oh kayak gini ya Koyali. Artinya nggak sesuai dengan nyata tuh, nggak ada yang kayak gitu. Nggak, itu hanya di film-film fantasi aja. Nah kayak gitu kan ya teman-teman ya. Nah terus yang kedua, ciri kalau korin kita itu hilang ya, ciri yang keduanya, kita itu daya tahan tubuh juga mulai lemah. Nah kalau ruh kan lemas, tapi nggak ada yang sifatnya kayak misalkan darah keluar segala macam. Nah kalau korin dia lebih ekstrim. Kalau misalkan dia sampai misalkan kita keluar darah dari mulut kita, atau misalkan tiba-tiba keluar apa namanya yang lainnya, atau misalkan kita tiba-tiba sama kayak tangan kayak kemarin kayak gitu, tiba-tiba plus gitu kan bawa ke rumah sakit, itu punten ya, itu karena kodenya ada yang hilang gitu. Maka tadi kan drop gitu ya. drop. Nah tadi kan itu termasuk saya balikin lagi semuanya, itu kan lebih, makanya kan ya sampai dalam itu habis kan gitu HB-nya, hemoglobinnya itu, karena kan dia berbicara kebetulan darahnya itu, trombositnya hilang gitu kan, darah merahnya darah putihnya. Nah itu korin. Nah, dia lebih ke sana, jadi bukan lagi tubuhnya langsung keluar itu sampai enggak ini tuh, atau misalkan sampai dia itu keluar cairan apapun dari tubuhnya, itu berarti korinnya udah mulai hilang tuh, karena fungsi dia kan membutuhkan saraf-saraf sel-sel yang rusak, yang sel mati. Nah ini tiba-tiba pada keluar semua nih, nah, dropnya total. Nah itu udah tuh korin yang rusak, diperbaiki. Nah berarti korin kita diambil sama mereka ditawan. Ya. Ciri yang ketiga, kalau korin itu hilang, gitu ya. Kalau korin itu hilang, dia kesehariannya, kehidupannya lebih bukan dirinya, tetapi lebih mengikuti bisikan dalam dirinya, kayak gitu. Jadi kayak orang yang punya pribadi ganda gitu. Jadi lebih kepada pribadi orang lain, bukan pribadi dia, kayak gitu. Intinya kalau korin lebih ke bisikan, kan dari awal juga sebagai sekiranya iblis, mata-mata iblis. Makanya iblis kenapa bisa menggoda kita sesuai dengan hobi kita, karena kan setan itu menggoda kita lebih cepat dengan hobi kita, apa nih kesukaan kita. Makanya dia sukses diantaranya karena punya korin tadi. Tapi kalau dari Islam enggak, dia kuat korin. Yang keempat, orang yang sering lemah jiwanya, yang gampang kesinggung, yang gampang sedih, yang gampang marah, yang gampang galau, sakit hati, gampang sedih, itu gampang dia kayak gitu. Tapi kalau sering bahagia tiap hari selalu susah kesurupan. Ya, makanya Kang Surya susah kesurupan dia. Dimasukin juga susah ya, karena bahagia terus. Beda dengan yang sering nguruk sendiri, lamun gampang. Ya kan? Makanya kalau pengen latihan medium, diantaranya teman-teman jangan bahagia, harus sedih dulu. Itu diinget-ingetin dulu yang paling siapa gitu, diputus pacarnya waktu SD, atau SD tapi kan nggak apa-apa. Waktu dulu sedihnya di apa? Itu gampang nanti karena ada ruang lingkup masuk ke dia. Dia kan maksudnya kepikiran, kayak gitu ya, kayak gitu. Makanya di saat orang lagi sedih, dia itu nggak akan ada potensi buat bangkit. Bahkan dalam sebuah keterangan untuk mempelajari ilmu, kalau pengen mudah itu jangan sedih. Orang yang sering sedih susah untuk bisa menerima ilmu. Orang bahagia lah yang nggak menerima ilmu. Nah kayak gitu. Ya masuk lah ilmu tapi jin. Ya, secaranya kalau medium. Itu korin. Baik, udah tuh korin ya. Nah, korin tiap orang itu beda-beda. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 20. Tapi rata-rata ada 5 sama 6. Nah, Kang Apud, apakah beda antara korin yang 6, yang 20? Sama aja. Itu berarti kalau korinnya 20 atau 15 berarti sakti, enggak, sama. Mau banyak, mau sedikit itu enggak ngaruh. Yang utama dalam korin Islam atau tidak gitu. Mau korin misalkan kita mau 6, mau korin 10, mau berapapun itu nggak masalah.
Yang pasti karena korin itu corongnya iblis, berarti kalau makin banyak juga bisikannya lebih. Nah, itu. Pintunya semakin banyak berarti. Nah, berarti bisikannya makin banyak. Pokoknya kalau teman-teman lebih condong ikuti bisikan, itu berarti korin kitanya yang paling mendominasi. Kayak gitu. Nah, tapi kalau diislamkan, nanti walaupun ada bisikan, sama si korin kita itu, bisikan itu akan tepat semua. Artinya kita akan kuat melewati bisikan-bisikan itu. Terus, yang berikutnya ada lagi ruh pendamping. Jadi selain ruh yang 9, ada lagi ruh yang lainnya tuh. Masih luas. Setiap orang nanti ada ruh pendampingnya masing-masing. Nanti ada ruh pendamping, ada juga titisan. Itu lain lagi. Nih, setiap orang misalkan Hang Surya, selain ruhnya yang 9, ada lagi tuh yang lain. Nah, entah misalkan ada ruh dari raja-raja, entah ada ruh yang lain, itu ada di samping juga. Kayak itu ya teman-teman ya, seperti Nur Muhammad kan. Nur Muhammad masuk ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, terus sampai akhirnya ke Rasulullah sendiri. Nah, akhirnya kita ada nama jasad, ada nama ruh. Nama ruhnya siapa nanti kita jasad beda. Kayak Rasulullah kan, Rasulullah nama jasadnya Muhammad, tapi nama ruhnya Ahmad. Di bumi beliau dikenal dengan nama Muhammad, tapi di langit namanya Ahmad. Nah, kita pun juga sama. Nah, Kang Surya misalkan idenya Prabu Gajah Mada ya kan, maka kelakuannya kayak Gajah Mada gitu kan. Nah, itu nanti ada ruh-ruh yang lainnya. Nah, untuk mengetahui seperti apa nama rohani kita, itu lebih mirip ke kelakuan kita yang optimal gitu. Misalkan namanya Dodok, namanya kan duduk namanya Dodok gitu. Tapi kelakuannya misalkan lebih kayak Abu Nawas gitu. Misalkan kayak Abu Nawas, berarti udah pendamping Abu Nawas. Nah, kayak gitu, paham ya? Nah, itu. Nah, nanti urut pendamping kita itu tiap orang beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, beda-beda. Dan emang mereka masih hidup ya? Hidup. Kan ruh itu kan kebagi-bagi. Ada ruh orang soleh, ruh orang fasik, ruh orang kasih Allah. Nah, kalau ruhnya para wali, ruhnya orang istimewa, itu nggak meninggal. Mereka masih kasih bebasan, kecuali ruh yang disiksa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir itu disiksa dia. Tapi kalau ruhnya kayak Nabi Sulaiman, Pak Nabi, itu masih hidup. Jadi masuk ke tubuh siapa lagi, gitu, masuk ke raga siapa lagi, bebaskan kembali. Nah, kayak gitu ya. Termasuk nurnya Nabi Muhammad. Kayak Kang Surya misalkan, fisiknya misalkan muda, tapi ruhnya udah tua gitu kan. Kayak gitu. Kelihatan dari cara bicaranya, yang bijak segala macam. Berarti tua. Ada yang muda tapi aki-aki. Kayak Kang Mas Agung. Aki-aki. Ada yang udah tua tapi ruhnya masih muda. Hanya masih on aja tuh. Padahal udah tua. Ruh pendamping kita. Makanya seberapa bagus kualitas rohani ibadah kita, maka setinggi itu juga ruh kayak sukma, butuh makanan mereka. Kalau nggak makan lemas, kayak gitu. Kan kalau ruh makanannya jelas kan, zikir, sholawat, itu semua makanan-makanan ruh. Kita aja kan jasmani nggak makan sehari aja lemas badan kan, sehari nggak makan lemas. Makanya kalau maghrib pengen segera di kalau dohor sengaja dipanjangin sampai satu maghrib kayak gitu dipendekin, maghrib dipendekin, udah belum adan udah adan aja. Itu kayak gitu, lemas kan. Nah, jasmani makanannya nasi, roti, segala macam, mie kan, dan lain-lain lah, itu jasmani. Rohani makanannya itu zikir, sholawat, tirakat, ibadah, puasa, semua yang sifatnya ibadah itu makanan ruh. Nah, begitupun korin juga butuh makanan. Nah, kalau korin itu makanannya adalah sifat-sifat dalam diri kita, seperti kita semangat, kita itu bangkit, optimis, itu makanan ruh. Ini kalau teman-teman misalkan ya sehari galau aja, dia juga lemes juga.
Karena kan dia itu gimana diri kita, ya paham ya teman. Iya. Jadi kalau teman-teman sering galau, sering ragu-ragu, sering ibaratnya banyak stresnya, banyak was-wasnya. Saya curiga kok menoleh ke belakang ini ada sesuatunya ini. Kalian berdua kan sudah mengetahui gitu. Wah, ini gitu. Udah mangsa nih. Ke belakang sampai kaget. Sering pesimis gitu kan, orangnya enggak punya mental yang kuat gitu kan, pokoknya ngambang lah orang itu. Nah itu nanti si Korea juga akan lemas, lama-kelamaan diambil. Makanya orang yang mentalnya lemah, yang jiwanya lemah, yang gampang dikuasai oleh iblis. Itu juga salah satu mekanisme kenapa orang kesurupan. Karena diantaranya orang itu kurang bahagia. Karena iblis masuk ke dua hal, ke orang yang sombong, orang yang tinggi hati, congkak dan sejenisnya. Yang kedua, orang yang sering galau, yang sering sedih. Tuh. Iya. Iblis susah masuk orang yang sering bahagia. Makanya iblis susah masuk ke akal surya. Dia nggak kesurupan, susah dia. Makanya nggak jadi medium. Ya terus ya. yang cepat jadi mediator itu yang sering galau, yang sering sedih, yang sering patah hati. Iya. Itu gampang. Ya, yang sering ngelamun. Karena emang kayak gitu. Itu media dia. Orang yang sering bahagia susah jadi mediator. Susah kesurupannya, Iya. kesurupannya. Karena itu kayak gitu. Karena iblis nggak mau masuk ke orang yang bahagia itu. Dia masuk ke dua hal kan. Orang yang sifatnya buruk kayak sombong, congkak, tinggi hati, orang yang mudah benci dan itu gampang masuknya. Waktu dulu sedihnya di apa? Itu gampang nanti karena ada ruang lingkup masuk ke dia. Dia kan maksudnya kepikiran. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Makanya di saat orang lagi sedih, dia itu nggak akan ada potensi buat bangkit. Bahkan dalam sebuah keterangan untuk mempelajari ilmu, kalau pengen mudah itu jangan sedih. Orang yang sering sedih susah untuk bisa menerima ilmu. Orang bahagia lah yang nggak menerima ilmu. Nah, kayak gitu. Ya. Yang masuk ilmu tapi jin. Rohani jadi rohani lagi, makanya guru kita kan guru rohani, artinya menguasai semua tentang rohani kita. Kayak gitu intinya. Tinggal kitanya memanfaatkan waktu buat belajar, kayak gitu. Makanya time is knowledge and amalia. Waktu itu ya ilmu dan amalia gitu. Kalau mereka mengatakan time is money, kalau kita time is study. Waktu itu belajar apa saja. Dari hal terkecil, belajar masak, belajar buatin kopi, belajar buat konten, sama. Kan itu produktif juga daripada nggak belajar. Belajar menguji juga Belajar bisa menguji ya. juga sama. Orang yang lain puasa rokok. Iya, itu betul. Itu kan ngetes. Budidaya kan. Iya, karena kan sebuah pengakuan perlu dibuktikan. Sebuah yaitu perjuangan perlu dites. Iya itu dites kan. Sampai di mana kualitas rohani kita itu dites gitu. Nah kita puasa sampai di mana tuh tes rokok itu bagus kayak gitu. Bukan sulul afat. Bukan, itu bukan sul adab. Itu justru bagus. Ibaratnya kayak dosen lah kan, pendamping kita. Makanya seberapa bagus kualitas rohani ibadah kita, maka setinggi itu juga. Nah, itu ruh pendamping. Ada lagi yang berikutnya yang disebut dengan hati. Nah, hati juga tuh luas. Hati itu ya luarnya jantung, dalamnya hati gitu. Jadi luarnya emang jantung, tapi isinya hati. Makanya kata Rasulullah, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik seluruh tubuhnya, yaitu hati atau jantung. Artinya, kalau disimpulkan dari semua pengalaman saya mengobati, semua bentuk penyakit berawal dari hatinya. Jadi kalau ada orang yang sakit, tanya, perbaiki hatinya. Kalau hatinya baik, baik semua raganya. Jadi kebanyakan penyakit itu dari hati sama nafsu. Ini kalau dua ini bisa kita manajemen dengan baik, manajemen kolbu. Tuh. Jadi sebetulnya segala obat itu ada di hati. Penyakitnya dari hati, obatnya pun dari hati. Karena emang itu hadisnya kayak gitu. Jika segembira itu baik, baik semuanya. Tapi kalau buruk ya buruk. Nah kayak gitu. Untuk mendeteksi kita itu muslim atau tidak, korin kita tergantung kita sampai di mana
menyikapi bisikan itu. Hmm. Kalau kita lebih gampang ikuti bisikan, berarti kita korinnya belum Islam. Tapi kalau kita kuat tangguh dengan bisikan itu, berarti udah Islam. Karena kan dia menjaga kita. Masalahnya, bisikan atau bahasa Arabnya namanya khotir. Kan khotir kebagi 3. Ada khotir mulki, khotir malaki, khotir syaitani. Bisikan setan, bisikan Tuhan, bisikan malaikat. Nah, masalahnya bisikan iblis itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya buruk. Ada Iya. juga bisikan yang baik. Betul. Itu kayak baik, tapi dia Halus banget. kayak halus. Dia halus. Disuruh jamaah, Iya. disuruh ke masjid, disuruh Nah. ngaji. Udah mah dia makhluk halus, makin halus lagi. Udah makanya dia menang. Ya. Nih, contoh bisikan yang halus nih ya. Ini baik, ini contoh misalkan ya. Kang Rohman misalkan mau wakiahan diundang. Ayo kumpul teman-teman semuanya hadir wakiah. Langsung hujan kan, kata iblis. Ngapain hujan? Kamu sakit masuk angin lagi. Kan kayak bener kan itu. Iya. Oh iya ya. Logikanya betul. Logikanya betul. Kata iblis, jangan. Kamu kan udah gak kurus gitu kan. Besok aja, dibanding besok aja. Nggak apa-apa. Jangan apa-apa aja minggu depan aja. Wah hujan tuh, kamu sakit masuk angin kan repot saya. Iya. Oh iya ya, udahlah nanti aja. Nah itu contoh bisikan baik, itu kan kayak baik. Iya. Masuk logika, masuk akal kan. Bisikan yang bisikan iblis itu rata-rata itu logika. Makanya yang saya bahas itu kan 6 hal penyakit, hal-hal yang diserang kita perangi dan torikoh diantaranya logika. Karena iblis itu menggoda manusia, bisikannya lebih cepat ke logika, lebih gampang ke logika. Ya. Pertama logika, yang kedua itu hak asasi. Itu kalau itu salah satu tipu daya iblis pakai hak asasi. Contohnya ya, bisikan yang lebih kayak baik tapi itu membahayakan. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ibrahim, Ismail ya. Datang iblis tuh. Duh Ibrahim, kamu ini nggak punya akal ya. Kan itu anak lucu-lucunya kayak bener gitu. Nah itu kamu kan juga lama punya anak, ini udah punya anak malah mau nyembelih kamu, ini itu berarti enggak berpermanusiaan, nggak punya hak asasi. Lucu-lucunya padahal kan perintah Allah kan tuh. Iya. Itu antara perintah dan bisikan iblis. Perintah Allah emang gak logis, perintah iblis logis kan gitu. Karena kan itu kan dia dengan kerja aja, kan kerja dapat duit tuh banyak. Tapi kalau David baru amalia, biar enak amalianya. Kasihan anaknya istrinya. Mau jalan-jalan, tahun baru. Dengan kerja aja kan kamu akan kira gak punya duit, baik gitu. Nanti kamu uang dia gimana? Coba kalau kerja kan bisa ngasih buat yang teman-teman di majlis. Oh ya juga ya. Logis. Logis. Akhirnya dia kerja, terus uangnya banyak, sibuk, nggak kemana sampai mati nggak berangkat karena sibuk. Terus nanti mau sedekah juga digituin. Jangan kamu kan capek-capek. Iya. Kan jangan mau disedekahin. Kayak gitu terus. Ya mau ngapain kamu kan hasil perjuangan kamu, ngapain sedekahin gitu kan? Mendingan kamu tuh ke diskotik aja. Enak gitu. Oh iya. Capeknya hilang. Capeknya hilang, terobati, kamu happy, main ke majlis, kan kamu kan sayang di situ. Nah itu bisikan kan kayak manusiawi banget gitu. Itu bisikan, ya. Tapi yang paling ekstrim bisikan tetangga. Bisikan tetangga. Bisikan tetangga. Bisikan tetangga itu lebih ekstrim. Nah ya, itu teman-temannya. Itu bisikan. Nah, ada juga bisikan malaikat, khotir malaki kan. Nah, untuk mengetahui bisikan itu yang paling gampang itu pas mau sholat subuh. Itu yang paling gampang tuh ya. Kalimat bisikan dan nafsu pas subuh. Ini kalau teman-teman pengen tahu mana bisikan malaikat sama setan, itu yang paling gampang saya contohin pas sholat subuh. Saya ngantuk nih. Ayo bangun subuh lebih utama. Kata iblis, jangan, tenang aja, kan ada kodok. Tenang aja. Ini kan dingin gitu kan. Kalau Islam juga ada rukhsah, udah pakai aja ke selimut. Nah, malaikat bangun. Itu tinggal milih tuh. Kita ngikutin bisikan malaikat, bisikan iblis. Ya. Tapi karena dalam Al-Quran juga
minal jinnati wan nas, bisikan itu dari manusia dan bangsa jin, dan sebetulnya yang paling bahaya itu dari bisikan manusia. Gitu ya. Teman-teman kita nih, propagatorin kita. Itu yang paling bahaya kayak gitu. Ya. Yang khas saja bahaya, apalagi yang jahar. Makanya dulu kan Kibar Siso, tahu nggak? Jadi zaman dulu itu ada ulama besar terkenal, namanya Syekh Kibar Siso. Kibar Siso itu ulamanya terkenal sampai ribuan muridnya, gitu. Digoda sama iblis, bukan lagi dengan yang halus, itu iblis menyerupai manusia. Jadi berbentuk manusia, gayanya kayak ulama, pakai sorban segala macam. Disitulah asal muasal dia tergoda dengan terbawa oleh iblis tadi sampai dia meninggalnya suul khotimah, naudzubillah. Makanya kita kalau ngefans ke ulama, jangan ulama yang KW, jangan ulama yang tanggung-tanggung. Kalau mau fans kita, siap buku jalani. Udah tuh, dimanapun iblis menggodanya, tangguh tuh. Jangan seperti Kibar Siso. Nih ya, ini contoh nih. Jadi kita kalau mau jadi orang, jadi hamba Allah sejati, fans kita kalau wali-walinya Syekh Abdul Qadir. Karena beraneka cara iblis menggoda beliau, tetap beliau nggak tergoda. Sampai bisikan tertinggi iblis itu bukan lagi mengaku wali, mengaku Tuhan, mengaku Allah dia itu iblis. Ketika Syekh Abdul Qadir lagi tirakat kan, wahai Abdul Qadir, udah kamu jangan sholat. Wah, luar biasa. Itu cahaya biasa. Jadi kalau teman-teman beli cahaya-cahaya, wah ini malaikat ya, malaikat. Keren ya. Keren. Wah, lagi beli kolwat, ada angin. Wah, malaikat. Angel ya. Ada angin lah kan. Ada bilik kan banyak yang bolong-bolong. Itu langsung malaikat aja. Lu ada cahaya-cahaya, itu lampu tuh di situ ada. Ya. Itu nanti itu gampang tuh yang kayak gitu, gampang kena bisikan iblis kayak gitu ya. Atau tiba-tiba seger nih, adem gitu kan, ada bau wangi bawahnya kan. Atau siang-siang panas nih, ada serangan. Belum emang siang-siang matahari panas, serangan mulu karena emang siang kan panas matahari ya. Itu bukan serangan, karena kalau bagiannya itu siang tuh jam 10 sampai jam 12 itu kan panas tuh ya. Gerah di situ, itu bukan serangan, itu bukan, karena emang matahari panas. Apalagi di samping bedeng gitu kan. Di sini lumayan kan ini ya. Nah itu ya, makanya kita harus pintar-pintar menata rohani kita. Nah, salah satu agar selamat ya seperti ini, sering-sering sharing seperti ini. Makanya teman-teman jangan malu-malu ya deketin Kang Surya, Mas Agus. Ini mah yang jangan saya soalnya tak buka gambar sama Rak Mudeng malah. Untuk mengislamkan Korea itu dengan dua cara. Bisa dengan langsung tembak Islam otomatis, atau dengan mediumisasi. Silahkan. Memang yang lebih optimalnya di mediumisasi, biar kita mengenal juga ada berapa korin kita dan bisa ngobrol. Kamu siapa, namanya siapa. Nih ya, bedanya nih jin korin sama jin yang lain di saat lagi dimasukkan tuh beda. Walaupun sama-sama jin, tapi beda mereka. Nih, kalau misalkan jin korin ketika dimasukkan dia biasa aja kayak kita, nggak ada reaksi aneh-aneh. Tapi kalau misalkan korinnya masuk, siapa kamu? Hai jomblo. Nah itu bukan korin. Korin itu gak aneh-aneh. Korin lebih slow ya, berarti ya, santai. Korin biasa. Gitu. Ini korin, kamu korin ya? Iya, saya korin. Enggak, dia nggak kayak gitu. Ya. Gitu. Dia kayak kita aja, kayak manusia. Karena kan dia adik kita gitu. Bedanya dia mah bangsa halus kayak gitu. Dan kita pun sebetulnya bahasa halus kita ini bukan kayak gini aslinya. Nih ya, saya ulang ya, saya jelaskan. Bentuk asli kita itu bukan jasad. Bentuk asli kita adalah ruh. Itu asli kita tuh. Ya, jadi ingat sekali lagi, bentuk asli kita bukan jasadnya, pakaian aja. Bentuk asli kita ruh. Itulah asli kita. Makanya ketika orang meninggal ini hancur. Nah, ruhnya itu ditanya sama malaikat.
Makanya mau matinya di sungai, di laut, kebakar, tabrakan, hancur, tetap ruhnya mah akan ditanya. Itulah ruhnya yang akan ini. Makanya ruhnya yang akan ke langit, iliyin itu yang disebut tingkatan langit atau kayangan. Ada yang sijin itu artinya tingkatan bumi. Ini maksudnya dalam Al-Qur'annya iliyin, penjabarannya itu adalah tingkatan langit sama kayangan. Di Al-Qur'annya di Quran Al-Mutaffifin itu sijin maksudnya tingkatan bumi. Semakin ke bawah makin teriksa dia. Semakin ke atas semakin tinggi. Kayak gitu. Itu ruhnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi makanya penampilan itu tidak menjadikan patokan. Makanya kenapa dalam hadis bahasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat penampilan kita, mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, mau hitam, mau putih, Allah nggak lihat. Tapi Allah melihat rohani kita. Makanya Yai selalu berkata ya, oh ini ada tanduknya kayak gitu, karena bentuknya ruh itu kan. Dan nanti kalau walaupun penampilannya bagus, misalkan kayak seolah kayak ulama pakaiannya misalkan jubah, sorban segala macam, kalau ruhnya busuk ya busuk gitu. Dan itu nanti akan malaikat tanya. Nah, di Thariqah ini kita kembali ke fitrah kita, kembali ke bentuk asli kita. Bahwa bentuk asli kita ruh, bukan ruh jasmani. Ya, ini mah hanya pakaiannya saja kayak gitu. Tapi memang nanti untuk mengetahui ruh kita juga seperti apa itu dari kelakuan kita, penampilan kita, bukan ini ya, bukan bentuk fisiknya bukan, tapi ucapan kita, kelakuan itu mencerminkan ruhani kita kayak gitu. Hanya hati kita yang dijaga, ya itu nggak melihat kelakuan fisik kita, tapi hati kita mana ya ikhlas, nggak tuh benar tahu gitu. Hanya rohani kita kayak gitu.